Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mata kuliah ilmu jurnalistik dengan judul Organisasi Pers Auditif dan Audiovisual disusun oleh kelompok 8 dengan anggota. Yang pertama, Asfarika Arianti, NIM 19541005. Yang kedua, Mela Anggraini, NIM 19541023. Yang ketiga, Sela, NIM 19541036. Baiklah, materi yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian organisasi pers. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Pasal 1 ayat 5. Organisasi pers tersebut mempunyai latar belakang sejarah, laur perjuangan, dan penentuan tata krama profesional yang berupa kode etik masing-masing. PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia yang lahir di Surakarta dalam kongres yang berlangsung tanggal 8 sampai 9 Februari 1946 dan SPS atau Serikat Penerbitan Surat Kabar yang lahir di Serambi Kepatihan, Yogyakarta pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 1946. Merupakan komponen penting dalam pembinaan pers Indonesia. Ketika itu, Indonesia sedang berkobar revolusi fisik melawan kolonialisme Belanda yang mencoba menjajah negeri kita. Dari organisasi ini muncullah komponen sistem pers nasional yang di dalamnya terdapat Dewan Pers sebagai lembaga tertinggi dalam sistem pembinaan di Indonesia dan memegang peranan utama dalam membangun institusi bagi pertumbuhan dan perkembangan pers. Dewan Pers yang independen dibentuk dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Undang-Undang Nomor 40/1999 Pasal 15 Ayat 1. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan organisasi pers auditif dan audiovisual. Pada organisasi pers auditif yang menggunakan medium radio, kepala siarannya membawahi seksi pemberitaan atau news director, seksi program atau program director, dan seksi operator atau musik director. Sedangkan kepala bagian usaha membawahi seksi penjualan atau sales manager dan seksi accounting atau accounting. Bagian mekanik serupa dengan bagian mekanik pada organisasi persurat kabaran, yaitu bertugas menyediakan dan mengurus segala peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan memproduksi sajiannya. Bedanya di sini, sajian pers visual adalah muatan surat kabar atau produk jurnalistik yang hanya bisa dibaca saja. Sedangkan sajian pers auditif adalah muatan radio atau produk jurnalistik yang hanya bisa didengar saja. Organisasi pers audiovisual dibedakan dari kedua organisasi terdahulu, visual dan auditif, pada perlengkapan seksi program. Naskah siarannya dipersiapkan dalam bentuk skrip tayangan yang bersifat skenario gambar hidup sebagai mata tayangan siarannya. Dalam hal ini, skrip dimaksud mencakup perilaku orang-orang dan suasana sekitarnya yang terlibat dalam tayangan yang ditampilkannya, seperti perilaku kegiatan penyiar, peristiwa yang diberitakannya, atau liputan rekaman peristiwanya, dan latar belakang musik maupun suasana pada saat peristiwa itu terjadi. Skrip tersebut merupakan skenario penyampaian laporan terjadinya suatu peristiwa yang akan ditayangkan dalam bentuk gambar hidup yang dibuat dengan menggunakan teknik-teknik sinematografi. Dengan demikian, selain melibatkan para petugas redaksi, juga mengikut sertakan operator, juru kamera film atau video kameramen, pembaca naskah atau penyiar dan sutradara, maka siaran tayangannya pun bisa didengar dan dilihat sebagaimana kejadian peristiwanya. C. Macam-macam organisasi pers auditif. 1.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). 2. Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI). 3. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). 4. Serikat Perusahaan Pers (SPS). 5. Perusahaan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). 6. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI). 7. Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI). Sekian, terima kasih. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.